Selamat malam, kekasih-kasih Kristus yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama memasuki masa Paskah untuk persekutuan doa hari yang ke-8. Bersama-sama, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh sebentar. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, yang boleh kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang melalui perantaraan Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami, bahkan tidak hanya hadir tetapi menaungi seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, dan menolong kami di dalam menghadapi perjalanan hidup kami hari lepas hari. Syukur terima kasih Tuhan, karena kasih setia, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari di dalam kehidupan kami yang telah kami nikmati. Itu adalah wujud kasih setiamu kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat pada malam hari ini, di dalam memasuki masa Paskah di gereja kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu di dalam persekutuan doa hari yang ke-8 ini. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami memahami apa yang akan Engkau firmankan untuk kami. Besertalah dengan kami, lindungi kami, mampukan kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul yang ke-20. Kisah Para Rasul yang ke-20, ayat 17 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan di dalam setiap hidup dan kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Kekasih Kristus, salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah kesediaan untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi sekali lagi, memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih dari siapa? Dari kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun, di dalam prakteknya, di dalam keseharian saat ini, banyak orang memilih menghindar dari panggilan atau dari tindakan itu. Terdapat berbagai alasan untuk menghindari dalam mewujudkan kasih kepada sesamanya. Mungkin ada yang mengatakan, aku belum sempat untuk melayani. Aku belum sempat untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena aku masih repot. Ya. Mungkin juga ada yang mengatakan, tidak ada untungnya saya melakukan itu. Ya, mungkin orang lain akan menjadi senang, tapi bagi saya tidak untung. Malah saya bisa rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi segalanya. Dan alasan-alasan lain yang mungkin terjadi. Nah, saudara, mewujudkan kasih pada sesama ini memang repot. Ya. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan mungkin perasaan kita juga dikorbankan. Apalagi kalau kita melihat ya, orang yang dipikirkan atau orang yang ditolong itu tidak tahu berterima kasih. Betapa sakitnya kita. Tidak jarang orang yang kita tolong itu membalas kebaikan dengan kejahatan. Seperti pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Belum lagi saat beri waktu, tenaga, pikiran bagi sesama terkadang disalah mengerti. Kamu cari perhatian. Kamu cuma ingin supaya kamu jadi tenar. Supaya namamu dikenal orang. Itu kan hanya apa yang kamu inginkan saja. Mungkin itu akan terjadi. Salah mengerti apa yang kita lakukan, disalah mengertikan orang lain. Nah, mungkin hal-hal itu yang membuat banyak orang untuk memilih atau abai pada sesamanya. Pengalaman diabaikan, mendapat balasan yang buruk, meski sudah memberikan yang terbaik. Ini kerap juga dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 20, 17, dan 24-24 yang baru saja kita dengarkan, di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus memperkatakan pengalamannya. Ya, ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, pencobaan-pencobaan dialaminya. Orang-orang Yahudi memusuhinya,
dan berniat membunuhnya. Dalam pelayanan itu, Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang dialami yang sangat menyedihkan. Betapa berat perjuangan Paulus di sana. Bagaimana dia ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, tetapi disalah mengertikan oleh orang lain pula. Repot, diabaikan. Mendapat penolakan dan ancaman merupakan fakta yang dialami oleh Paulus. Namun demikian, kita bisa melihat bahwa Paulus tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia tetap ingin hidupnya berguna bagi sesamanya. Nah, kerinduannya adalah semakin banyak orang yang mengalami Tuhan melalui pelayanannya. Orang yang mengenal Tuhan dan bahkan mengikut Tuhan Yesus melalui pelayanannya. Kapanpun dan dimanapun, Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Melalui apa? Melalui pelayanan kepada sesamanya. Termasuk saat dirinya itu harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem adalah kehendak Roh Kudus. Pada ayat 22 dikatakan bahwa Paulus adalah tawanan Roh Kudus. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh hidup Paulus ini diserahkan kepada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun Paulus tahu bahwa perjalanannya ke Yerusalem itu bukan tanpa risiko, tetapi ia tetap berangkat. Ini sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi teladan bagi kita. Dia tidak meninggalkan, dia tidak ingin hidup dalam zona nyamannya saja. Tetapi dia ingin keluar dari zona nyamannya. Demi apa? Demi pelayanan kepada orang lain. Ya. Mungkin kalau dianggap Paulus sudah nyaman di suatu tempat, mungkin saja dia tidak akan kemana-mana. Tetapi dengan resiko apapun, Paulus tetap melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani sesama. Ya, penjara, sengsara itu sudah menunggunya. Namun Paulus berani menghadapinya. Roh Kudus yang akan melingkupi seluruh kehidupan Paulus membuatnya dia berani. Ya, jadi dengan adanya Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus membuat dia berani. Renungan kita pada malam hari ini bertema Roh Kudus melingkupi. Dalam lingkupan kuasa Roh Kudus, Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk melayani sesama, untuk mempersaksikan berita kebenaran, untuk menyaksikan berita Injil, untuk mewartakan kabar baik. Karena itulah, Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani, meskipun dalam pelayanan yang dijalaninya itu berat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui tubuh, jiwa, dan roh kami? Melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, melalui apa yang harus kita lakukan di dalam kita menyebarkan berita kasih Tuhan. Paulus bisa kita lihat sebagai contoh teladan kita. Di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dengan segala risikonya, dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Gereja kita butuh orang-orang seperti Paulus yang mau melayani, yang mau melakukan tindakan nyata di dalam setiap hidupnya untuk mewartakan kabar sukacita melalui Injil Yesus. Kita kabarkan kepada orang lain. Kita melakukan itu dengan penuh kasih. Kita melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan itu dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Apapun itu resikonya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap mewujudkan kasih pada sesama sebagaimana dilakukan oleh Rasul Paulus merupakan teladan yang baik bagi kita. Di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah ini, kita dipanggil untuk terlibat memikirkan sesama. Dan jangan takut, Roh Kudus itu akan memberikan daya
kepada kita kreativitas yang baru, keberanian yang baru untuk menghadapi segala kemungkinan dalam hidup ini. Selamat melayani Tuhan melalui tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan berkati. Amin. Bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dalam doa pula. Mari kita berdoa. Sebagaimana Rasul Paulus yang memberikan hidupnya, seluruh hidupnya kepadamu Tuhan, demikian keinginan kami semua sebagai warga gereja, sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak memiliki naluri, atau kami orang yang tidak memiliki nyali seperti Rasul Paulus. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mohon ampun karena kami tidak setia kepadamu. Saat malam hari ini Tuhan, kami berjanji untuk kami mau melakukan yang terbaik untuk sesama kami, melalui hidup dan kehidupan kami, melalui gereja kami, melalui kami bermasyarakat, melalui kami hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami melakukan yang terbaik menurut kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat malam hari ini Tuhan, perkenankan kami memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, dengan segala daya dan upaya dari pemerintah, melalui himbauan untuk kami menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, pemerintah sudah lakukan. Sekarang tinggal tugas kami untuk mematuhi hal tersebut Tuhan, sehingga pandemi di negara kami ini benar-benar sedikit demi sedikit dan bahkan Tuhan akan sirnakan dari bumi Indonesia tercinta ini, sehingga kami dapat hidup di dalam hidup yang normal kembali seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang Tuhan inginkan kepada kami. Namun terlebih dari itu Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami dapat menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa negara kami ini. Biarlah kami juga senantiasa Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan izinkan kami untuk selalu dalam keadaan kondisi yang baik, kondisi tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh jiwa raga kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka, kepada pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota, bahkan sampai camat, lurah, RT, RW, semua kami serahkan dalam Tuhan kuasa-Mu. Bila naungan Roh Kudus-Mu senantiasa ada pada mereka, mampu membukakan mata hati mereka untuk dapat melayani kami semua dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Semarang Timur ini. Terima kasih jika Tuhan telah izinkan kami untuk menjalankan ibadah tatap muka terbatas. Walaupun ini masih terbatas Tuhan, namun kami memohon kepada-Mu, karena Engkau terus akan berkati jemaat yang hadir maupun jemaat kami yang ada di rumah masing-masing melalui kegiatan online. Kiranya iman mereka tetap terpelihara melalui gereja kami ini. Kami berdoa pula untuk para majelis gereja yang mengelola gereja ini, mengelola jemaat ini. Biarlah kasih setia-Mu ada pada mereka semua, roh kebijaksanaan, roh keadilan, roh damai sejahtera ada mereka semua, sehingga mereka dapat menjalankan program-program kegiatan untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk kedua Bapak Pendeta kami, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Nomolas Daryanto beserta keluarga, dan Bapak Pendeta Timotius Tianto beserta keluarga. Kami mohonkan berkat, kiranya Engkau mau menyertai di dalam setiap hidup dan hidup mereka, memberikan kesehatan yang baik,
sehingga mereka mampu menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya Engkau mau mencurahkan berkat-Mu, Tuhan mau membawa keluarga kami ini dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang Tuhan berkati di dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk istri kami berdoa untuk suami kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk cucu-cucu kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan di dunia ini dalam rangka kaitannya memerangi virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada mereka semua kekuatan sehingga mampu mengalahkan pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Kiranya Engkau mau memelihara kami, mampukan kami untuk dapat melakukan seperti yang Paulus kehendaki, yang Paulus lakukan, yang seperti yang Tuhan kehendaki pada kami, yaitu untuk melayani sesama. Mampukan kami itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kami yang hidup dan sejati. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, amin.